Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena pada malam hari ini Allah menunjukkan salah satu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya, yaitu dengan adanya gerhana bulan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana di mana pada saat itu bersamaan dengan wafatnya salah seorang putra beliau. Kemudian orang-orang menduga bahwa gerhana itu terjadi dikarenakan wafatnya putra beliau. Kemudian Hadratur Rasul bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak terjadi gerhana dikarenakan kematian seseorang dan juga bukan pula dikarenakan kehidupan seseorang. Maka apabila kalian melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, agungkanlah Allah, salatlah dan bersedekahlah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam matan hadis yang lain Rasulullah menambahkan yukhawwifullahu bihima ibadah, yang mana maknanya adalah dengan gerhana itu Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti atau memberi ujian atau memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena memang tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di muka bumi ini sesungguhnya adalah agar kita orang-orang mukmin, agar kita hamba-hamba Allah betul-betul memiliki rasa takut, dan karena itu semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami memberikan tanda-tanda itu kecuali untuk memberi peringatan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Yunus ayat 5 Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan pada orbitnya agar kalian mengetahui jumlah hitungan tahun dan hisab. Allah tidak menciptakan hal tersebut kecuali dengan benar, dan Dia menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengerti atau bagi orang-orang atau bagi kaum yang berilmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menarik dalam surah Yunus ayat 5 Allah menyatakan lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, sehingga
Peredaran matahari dan bulan menjadi satu ilmu yang kita pegangi, tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui terkait dengan waktu-waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah, suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal, yang mana hilal itu asalnya di awal bulan kecil, lalu membesar, kemudian mengecil lagi. Ternyata jawaban yang dituntunkan oleh Allah kepada Rasulullah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ini menarik karena pertanyaan ontologis yang dalam filsafat kita ketahui bahwa ontologis adalah substansi dari sesuatu yang mana ditanyakan oleh sahabat-sahabat ketika itu. Tapi jawaban Allah dijawab dengan jawaban aksiologis, yaitu fungsi dari hilal tersebut. Maka tidak lain kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat dalam surah Yunus ayat 5, lita'lamu adadas sinina wal hisab, maka terkait dengan peredaran matahari dan bulan adalah menjadi mawaqitu linnasi wal hajj, yaitu penanda waktu-waktu ibadah bagi orang-orang, bagi manusia, dan juga untuk menentukan waktu haji. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Yasin Allah berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang terjemah maknanya adalah tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing berjalan atau beredar pada garis edarnya. Yang menarik di ayat ini, Allah menutup dengan ungkapan wa kullun fi falaki yasbahun, yang mana yasbahun maknanya adalah beredar. Wa kullun fi falakin, yaitu beredar pada garis edarnya atau garis orbitnya. Kata yasbahun, jika kita lihat dalam konteks derivasi atau istiqaq, ini akar katanya adalah sabaha, yang seakar kata dengan sabbaha yusabbihu, yang maknanya adalah bertasbih, yang makna awalnya adalah jaro yajri atau beredar. Sementara sabaha yasbahu maknanya adalah sibahah, yaitu berenang. Lalu apa keterkaitannya sesungguhnya? Maka jika kita lihat di ayat yang lain, Allah menyatakan dalam firman-Nya, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7 lapis dan juga bumi beserta yang ada di dalam isinya, maka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pernah seorang ilmuwan Inggris yang bernama William Brown, beliau melakukan satu penelitian. Beliau mendengarkan suara-suara dari pohon atau tumbuhan, yang mana suara-suara ultrasonik itu kemudian direkam dari getaran ultrasonik itu, lalu diubah menjadi gelombang elektrik optik. Maka disinilah ada dugaan kuat sesungguhnya pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keterkaitan antara beredar dalam garis orbitnya dan juga bertasbih bisa kita lihat dalam surah As-Saffat. Allah menceritakan tentang salah seorang nabinya, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Dalam surah As-Saffat 139 sampai 144 Allah berfirman, wa inna yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yang secara umum maknanya adalah Allah mengkisahkan bahwa Yunus adalah termasuk di antara para utusan Allah, yang mana Nabi Yunus pernah suatu ketika beliau meninggalkan kaumnya, lalu dia naik kapal yang penuh dengan muatan. Kemudian setelah diundi, ternyata Nabi Yunus harus dijeburkan ke dalam lautan, dan undian itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian yang terjadi adalah faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Yunus ditelan oleh ikan besar dan dia dalam keadaan tercela. Lalu dalam ayat berikutnya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya Yunus benar-benar akan berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan atau hari dibangkitkannya manusia, seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih. Maka jika kita lihat di sini, Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari perut ikan yang menelan beliau, tidak lain dan tidak bukan karena tasbih yang selalu beliau kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya adalah, jika kita
ingin beredar pada garis edar kita dan kita ingin selamat, maka kuncinya adalah senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.